Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi pada pembahasan kali ini adalah pada kompetensi dasar 3.4 menganalisis konsep desain prototipe dan kemasan produk barang dan jasa. 4.4 membuat desain prototipe dan kemasan produk barang dan jasa. Indikator pencapaian kompetensi 3.41 menjelaskan konsep desain, prototipe, dan kemasan produk barang dan jasa. 3.4.2 menentukan konsep desain prototipe dan kemasan produk barang dan jasa. 4.4.1 menyajikan desain prototipe dan kemasan produk barang dan jasa. Tujuan kegiatan pembelajaran: setelah selesai mempelajari modul ini, siswa diharapkan mampu memahami, menjelaskan konsep desain prototipe dan kemasan produk barang dan jasa, menentukan konsep desain prototipe dan kemasan produk dan jasa, menyajikan desain prototipe dan kemasan produk barang dan jasa. Oke, pada bagian materi, mari kita mulai. Kita pahami terlebih dahulu pengertian prototipe produk. Apa itu prototipe produk? Menurut The Merriam-Webster, kamus mendefinisikan prototipe sebagai model asli yang sesuatu yang berpola. Dalam awam berbicara, prototipe adalah kehidupan nyata. 3 versi ide produk Anda. Salinan dicetak 3D dari desain mainan adalah prototipe, seperti model kertas dan lem dari alat baru. Jika Anda ada untuk menunjukkan ide atau belajar kelayakannya, Anda dapat menyebutnya sebuah prototipe. Jadi, prototipe adalah sebuah simulasi atau contoh dari produk yang akan dibuat sebenarnya. Prototipe sendiri memiliki klasifikasi sendiri, ya. Klasifikasi prototipe ke dalam 4 kategori besar berdasarkan fungsi dan kompleksitas mereka. 1. Visual prototipe, yaitu prototipe visual yang dimaksudkan untuk menampilkan ukuran, bentuk dari produk akhir. Ia tidak memiliki fungsi tersebut, bahan atau massa produk. Suka itu hanya mewakili dimensi. Sebuah balok kayu berbentuk dalam bentuk produk akhir adalah prototipe visual, seperti model digital dibuat dalam perangkat lunak 3D rendering. Yang kedua, bukti dari konsep. Ini adalah model dasar yang dimaksudkan untuk menunjukkan fungsi dan kelayakan ide. Itu adalah untuk membuktikan bahwa konsep tersebut benar-benar dapat bekerja. Anda biasanya akan menggunakan bahan yang tersedia di tangan untuk membuat prototipe ini. Tidak harus tersedia di tangan untuk prototipe ini, ya, tidak harus melihat, merasa, atau bahkan bekerja sebagai hasil akhir. Itu hanya memiliki untuk menunjukkan bahwa ide adalah layak, ya. Jadi pada yang kedua ini adalah prototipe bisa digambarkan dari sebuah konsep juga. Yang ketiga, presentasi prototipe. Sebagai nama menyarankan, ini adalah versi presentasi siap dari produk. Hal ini fungsional dan memiliki penampilan yang sama seperti produk. Anda dapat menunjukkan prototipe ini untuk investor terkemuka di Eropa dan calon pelanggan untuk memberikan gambaran apa hasil akhir akan terlihat seperti yang akan diwujudkan. Prototipe ini biasanya terbuat dari bahan khusus dan teknik manufaktur. Anda dapat melihat contoh dari prototipe presentasi di mobil konsep yang diciptakan oleh produsen mobil, karena ini biasanya dimaksudkan untuk mendemonstrasikan daripada produksi. Mobil ini sering menggunakan bahan mahal dan teknik manufaktur tertentu, ya.
Jadi untuk klasifikasi prototip sendiri ada berbagai macam ya. Ini yang ketiga, presentasi prototip ya. Jadi sebuah prototip bisa menjadi sebagai presentasi yang akan dibuat. Yang keempat, prototip praproduksi. Ini adalah versi modifikasi dari prototip presentasi. Ini memiliki fungsi yang sama tapi dibangun dengan menggunakan bahan-bahan produksi siap dan metode. Produsen akan sering melihat prototip praproduksi untuk mengetahui bagaimana untuk memproduksi massal produk. Oke, yang keempat itu prototip praproduksi ya. Jadi di sini jelaskan maksudnya adalah bahwa prototip tersebut akan dibuat seperti halnya produk yang akan dibuat secara massal ya. Masing-masing dari prototip ini dibangun di atas bekas. Anda tidak harus melalui semua 4 tahap. Tentu saja Anda mungkin pergi dari bukti konsep dibangun dari lakban untuk prototip produksi siap. Ya, jadi maksudnya itu ya, prototip yang akan dibuat tidak harus mengikuti tahapan seperti yang di atas itu ya klasifikasinya. Tapi yang terpenting dapat menampilkan apa yang akan dibuat seperti produk aslinya. Untuk tahapan prototip ya, berikut tahapan prototip. A. Pendefinisian produk merupakan penerjemahan konsep teknikal yang berhubungan dengan kebutuhan dan perilaku konsumen ke dalam bentuk perancangan, termasuk aspek hukum produk dan aspek hukum yang melibatkan keamanan dan perlindungan terhadap konsumen. Yang B. Working model dibuat tidak harus mempresentasikan fungsi produk secara keseluruhan dan dibuat pada skala yang seperlunya saja untuk membuktikan konsep dari pembuatan produk dan menentukan hal-hal yang tidak sesuai dengan konsep yang telah dibuat. Working model juga dibangun untuk menguji parameter fungsional dan membantu perancangan prototip rekayasa. Yang C. Prototip rekayasa atau engineering prototype dibuat seperti halnya working model, namun mengalami perubahan tingkat kompleksitas maupun superioritas dari working model. Dibangun mencapai tingkat kualitas teknis tertentu agar dapat diteruskan menjadi prototip produksi atau untuk dilanjutkan pada tahapan produksi. Yang D. Prototip rekayasa ini dibuat untuk keperluan pengujian kinerja operasional dan kebutuhan rancangan sistem produksi. Yang E. Prototip produksi atau produksi prototip bentuk yang dirancang dengan keseluruhan fungsi operasional untuk menentukan kebutuhan dan metode produksi, dibangun pada skala sesungguhnya dan dapat menghasilkan data kinerja dan daya tahan produk dan partnya. Yang F. Qualified produksi item dibuat dalam skala penuh, berfungsi secara penuh dan diproduksi pada tahap awal dalam jumlah kecil untuk memastikan produk memenuhi segala bentuk standar maupun peraturan yang diberlakukan terhadap produk tersebut. Biasanya untuk diuji cobakan pada umum. Yang G. Untuk mematangkan produk yang hendak diproduksi secara komersil, maka produk perlu memasuki pasar untuk melihat ancaman-ancaman produk yang terjadi, misal keamanan, regulasi, tanggung jawab, ketahanan, dan kerusakan, pelanggaran, siklus, break, event, dan polusi. Konsekuensinya diperlukan peningkatan program pemasaran. Yang H. Model merupakan alat peraga yang mirip produk yang akan dibangun. Secara jelas menggambarkan bentuk dan penampilan produk baik dengan skala yang diperbesar
atau 1:1 ya ukuran sebenarnya, atau diperkecil untuk memastikan produk yang akan dibangun sesuai dengan lingkungan produk maupun lingkungan user. Yang I, prototipe adalah bentuk efektif dalam mengkomunikasikan konsep produk, namun jangan sampai menyerupai bentuk produk sebenarnya karena mengandung resiko responden akan menyamakan dengan produk akhir. Ya, selanjutnya tentang pengertian kemasan produk. Kemasan produk adalah desain kreatif yang mengaitkan bentuk, struktur, material, warna, citra, tipografi, dan elemen-elemen desain dengan informasi produk agar produk dapat dipasarkan. Kemasan digunakan untuk membungkus, melindungi, mengirim, mengeluarkan, menyimpan, mengidentifikasi, dan membedakan sebuah produk di pasar. Kemasan yang dirancang dengan baik dapat membangun ekuitas merek dan mendorong penjualan. Kemasan adalah bagian pertama produk yang dihadapi pembeli dan mampu menarik dan menyingkirkan pembeli. Pengemasan suatu produk biasanya dilakukan oleh produsen untuk dapat merebut minat konsumen terhadap pembelian barang. Produsen biasanya berusaha memberikan kesan yang baik pada kemasan produknya dan menciptakan model kemasan baru yang berbeda dengan produk produsen lain yang memproduksi produk jenis dalam pasaran yang sama. Selanjutnya, fungsi kemasan produk ya. Barang yang akan dikomersialkan biasanya akan dilakukan kemasan ya. Jadi sesungguhnya kemasan produk itu fungsinya seperti apa ya. Jadi banyak perusahaan yang sangat memperhatikan pembungkusan suatu barang sebab mereka menganggap bahwa fungsi kemasan tidak hanya sebagai pembungkus, tetapi jauh lebih luas daripada itu. Menurut Shimamura 2007, mengemukakan pengemasan mempunyai dua fungsi, yaitu A. Fungsi protektif, berkenaan dengan proteksi produk, perbedaan iklim, prasarana transportasi, dan saluran distribusi yang semua berimbas pada pengemasan. Dengan pengemasan protektif, para konsumen tidak perlu menanggung resiko pembelian produk rusak atau cacat. B. Fungsi promosional. Peran kemasan pada umumnya dibatasi pada perlindungan produk. Namun, kemasan juga digunakan sebagai sarana promosional, menyangkut promosi perusahaan, mempertimbangkan preferensi konsumen, menyangkut warna, ukuran, dan penampilan. Tujuan kemasan ya, menurut Lau dan Kimber tahun 2007, kemasan dan pelabelan kemasan mempunyai beberapa tujuan, yaitu A. Fisikal produksi ya, melindungi objek dari suhu, getaran, guncangan, tekanan, dan sebagainya. B. Barrier protection ya, melindungi dari hambatan oksigen, uap air, debu, dan sebagainya. Yang C. Containment or agglomeration. Benda-benda kecil biasanya dikelompokkan bersama dalam suatu paket untuk efisiensi transportasi dan penanganan. Yang D. Informasi transmission. Informasi tentang cara menggunakan transportasi, daur ulang, atau membuang paket produk yang sering terdapat pada kemasan atau label. Yang E. Reduksi text ya, kemasan yang tidak dapat ditutup kembali atau akan rusak secara fisik menunjukkan tanda-tanda pembukaan, sangat membantu dalam pencegahan pencurian. Paket juga termasuk dalam pemberian kesempatan sebagai perangkat anti pencurian. Yang F. Fitur yang menambah kenyamanan dalam distribusi
penanganan, penjualan, tampilan, pembukaan, kembali penutup, penggunaan, dan digunakan kembali. Yang G, kemasan dan label dapat digunakan oleh pemasar untuk mendorong calon pembeli untuk membeli produk. Jenis-jenis kemasan. Berdasarkan struktur isi, kemasan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu A. Kemasan primer, yaitu kemasan langsung mewadahi bahan pangan, dalam kurung sini ada kaleng susu, botol minuman, dan lain-lain. Yang B, kemasan sekunder, yaitu kemasan yang berfungsi utamanya melindungi kelompok kemasan lainnya, seperti misalnya kotak karton untuk wadah kaleng susu, kotak kayu untuk wadah buah-buahan yang dibungkus, dan sebagainya. Yang C, kemasan tersier dan kuarter, yaitu kemasan yang diperlukan untuk menyimpan pengiriman atau identifikasi. Kemasan tersier umumnya digunakan sebagai pelindung selama pengangkutan. Berdasarkan frekuensi pemakaiannya, kemasan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu kemasan sekali pakai atau disposable, yaitu kemasan yang langsung dibuang setelah 1 kali pakai. Contohnya bungkus plastik, bungkus permen, bungkus daun, karton, dus, makanan kaleng. Yang B, kemasan yang dapat dipakai berulang kali, multi-trip. Kemasan jenis ini umumnya tidak dibuang oleh konsumen, akan tapi dikembalikan lagi pada agen penjual untuk kemudian dimanfaatkan ulang oleh pabrik. Contohnya botol minuman dan botol kecap. Yang C, kemasan yang tidak dibuang, semi-disposable. Kemasan ini biasanya digunakan untuk kepentingan lain di rumah konsumen setelah dipakai. Contohnya kaleng biskuit, kaleng susu, dan berbagai jenis botol. Berdasarkan tingkat kesiapan pakai, kemasan dibagi menjadi 2 jenis, yaitu A. Kemasan siap pakai, yaitu kemasan bahan kemas yang siap untuk diisi dengan bentuk yang telah sempurna sejak keluar dari pabrik. Contohnya adalah wadah botol, wadah kaleng, dan sebagainya. Yang B, kemasan siap dirakit, yaitu kemasan yang masih memerlukan tahap perakitan sebelum pengisian. Misalnya kaleng dalam bentuk lempengan dan silinder fleksibel, wadah yang terbuat dari kertas, foil, atau plastik. Berikut tahapan desain prototipe produk, ya. Bisa dilihat dari fase 0, fase pertama, kedua, ketiga, keempat, dan sampai yang terakhir peluncuran produk. Ya, silakan dilihat. Demikian materi yang dapat kita pelajari bersama, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.